Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya luhur, jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Oke, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 3rd of November 1996. iya betul, bisa kamu lihat ya di layar. Kemudian beliau sudah menjadi YouTuber ya, yang follow sudah cukup banyak ya. Oke, sebelumnya kita say hi dulu kepada Kak Muhammad Aldi Maulana. Halo, Halo, Muhammad. Salam kamu Haldilana. Konnichiwa. Halo, Teman-teman. Assalamualaikum Kak Aldi. Halo. Sehat ya? Halo. Apa Aldi? Oh, Kaldi. Halo. Halo, Aldi. Ya. Konnichiwa. foto vlogger yang Halo. pernah nonton. Iya. Text Oke, dulu. kemudian kita Baru saja. mulai nanya-nanya ke Kak Aldi ya. Kira-kira kapan Kak ya awal mula terpikir menjadi seorang YouTuber Kak atau vlogger ya? Awal mula terpikir tuh gara-gara hobi, Pak. Jadi awal mula tuh hobi. Sebenarnya sih nggak kepikiran untuk buat YouTube segala macam ya kan. Karena hobi dan kesukaan kita dalam dunia otomotif. Jadi memang pertama-tama tuh sedikit kan ngeliat di YouTube. Kayaknya seru nih bikin konten YouTube ya kan. Akhirnya kita bikinlah konten YouTube buat mengedukasi dan juga memberikan informasi tentang apa yang kita ketahui dan juga buat sarana hiburan di dunia YouTube gitu sih. Iya betul. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini salah satu profesi yang diminati itu content creator ya atau YouTuber. Ya. Yes. Biasanya Kak untuk konten apa Kak yang biasa diangkat ya Kak untuk di YouTube? Biasanya saya tuh ngangkat konten tentang kayak otomotif informasi. Misalkan ada produk baru nih dari Kawasaki, kita bakalan mau nge-review tentang motor tersebut, apa sih kekurangan dan kelebihannya di motor tersebut, dan juga kita bakalan test ride supaya masyarakat pun tahu gitu tentang spek dari motor tersebut. Dan juga biasanya ada kayak daily vlog bersama teman-teman gitu. Dan juga apa sih buat hiburan, bagaimana sih arti dari riding bersama. Oh ternyata riding bersama nih asik juga bersama teman-teman dan juga menyambung silaturahmi bersama gitu. Iya betul. Jadi konten yang ditampilkan selalu yang positif Kak ya? Iya. Iya betul. Kira-kira Kakak bisa memberikan tips nggak Kak? Ya untuk mungkin ada yang ingin mau jadi YouTuber atau vlogger pemula gitu Kak. Tips apa sih yang bisa Kakak sampaikan supaya menjadi YouTuber yang sukses gitu Kak ya? Tipsnya sih yang terpenting percaya diri gitu, buat teman-teman harus percaya diri dan juga selalu berinteraksi sesama ya kan.
misalkan di sekolah ataupun di tempat tongkrongan atau di rumah bersama orang tua. Dan jangan lupa juga cari informasi di dunia internet yang positif, misalkan informasi yang sekarang yang terkini. Nah, biasanya itu buat nanti bahan kalian berbicara di YouTube gitu. Yang penting basicnya cari informasi yang penting yang kalian nanti memberikan ke dunia platform tersebut, kayak dunia YouTube. Itu sih tips dari saya. Iya, betul Kak. Kalau mungkin ada dari Garuda Cendekia atau guru-gurunya yang ingin menjadi YouTuber Kak ya, kira-kira bekal atau modal apa sih Kak yang bisa dimiliki ya untuk jadi seorang YouTuber atau vlogger Kak? Bekal modalnya yang penting ada basic nih, misalkan basicnya di dunia kayak saya otomotif. Misalkan apa sih yang harus ditonjolin di dunia otomotif, kayak tahu tentang spek motornya, jadi perangahan, kita punya kamera, nggak cuma kamera, si handphone pun sekarang juga bisa direkam gitu dan di-share ke YouTube. Jadi gampang, sekarang dunia platform kayak dunia internet tuh udah banyak gitu, dari Instagram, bukan dari YouTube doang, Instagram, TikTok, segala macam. Nah, kalian bisa gunain tuh untuk sharing ke orang-orang banyak ya kan. Jadi banyaknya konten yang kalian ambil dan kalian share itu bikin bakalan jadi besar gitu menurut saya. Tipsnya Iya, gitu. betul Kak. Untuk jadi seorang YouTuber itu kan harus kreatif Kak ya, kreatif, Iya. kemudian selalu inovatif ya Kak ya. Benar. Ya, keuntungan apa sih Kak yang diraih jika ada yang ingin menjadi YouTuber atau vlogger Kak? Kenapa Mas? Kenapa Pak? Nggak kedengeran? Ya, keuntungan apa yang diraih Kak Oh, saat keuntungan yang menjadi YouTuber atau vlogger? Ya. keuntungan yang diraih sih nantinya tuh bakalan ada partner-partner yang ngajakin kerjasama. Contohnya kayak sekarang kerjasama sama Yamaha untuk mempromosikan produk tersebut. Nanti tuh bakalan masuk sih kayak endorsement segala macem yang bakalan tertarik sama kita. Yang terpenting ketika kita buat YouTube, kita tuh tahu dulu informasi yang apa yang kita sampaikan ke customer atau ke orang masyarakat. Dan juga yang penting ada keunikan tersendiri. Jadi bertahap, yang penting tuh buat dulu aja ya kan, buat dulu YouTube. Apa yang kalian tahu informasi, jangan malu, yang penting percaya diri sesuai dengan skill kalian, sesuai dengan apa yang kalian punya. Yang penting itu sih saya tips dari saya dan juga kayak gitu. Iya, baik. Kalau kita misalnya Kak ingin menjadi YouTuber Kak ya, jadi hal-hal apa saja yang harus dihindari Kak bagi seorang YouTuber atau vlogger pemula Kak yang baru pertama mulai menjadi YouTuber coba-coba gitu. Yang perlu dihindari apa aja sih Kak? Hal yang harus dihindari ketika berbicara di sosial media itu harus ada yang positifnya, jangan terlalu negatifnya, karena itu bakalan berdampak pada karir kalian. Nanti endorse pun yang masuk juga nggak bakalan mau gitu, karena hal-hal yang negatif bakalan didapat, harusnya mengeluarkan hal-hal yang positif. Itu sih yang harus dihindari. Dan juga dalam cara kayak kita tuh menyampaikan sesuatu harus dengan tepat gitu, jangan asal-asalan. Itu sih yang terpenting, harus dihindari biar orang tuh awareness sama kita. Iya betul Kak, apalagi sekarang kan sedang pandemi COVID-19 Kak ya. Kebanyakan ada yang kerja di rumah, kemudian banyak yang hilang pekerjaan gitu Kak ya. Jadi bagaimana nih Kakak sebagai YouTuber ya untuk bisa survive Kak di pandemi COVID-19 ini? Survive kayak gini paling intinya kalau kalian pengen buat YouTube itu konsisten. Apa yang kalian mau, kalian suka, kalian share ke ke masyarakat. Jangan mencari sebuah viewers, tapi pemikiran dulu yang kalian suka.
Nanti ketika kalian suka, terus kalian mengembangin sebuah YouTube, itu bakalan viewers datang tersendirinya gitu. Jadi jangan memikirkan suatu viewers saja gitu. Yang penting kalian memaksimalkan video yang kalian miliki, skill kalian miliki, nanti kalian kembangin. Dan juga di dalam pandemik ini kan memang semuanya serba sulit ya. Kayak apa sih, kayak mesti beraktivitas terhalang segala macam. Yang penting cari momentum aja yang kalian bisa usahakan. Kayak misalkan teman-teman bisa di dunia musik, tinggal teman-teman bersama-sama buat suatu karya, share ke YouTube atau Instagram, itu juga bisa jadi manfaat buat teman-teman juga nih. Terus nanti bakalan banyak peluang tuh yang bakalan masuk ke teman-teman, kayak misalnya si ini suaranya bagus. Nah, itu bisa menjadi suatu modal juga sih. Menurut saya gitu, Pak. Nah, Iya, betul Kak. Kalau saya pernah dengar Kak, kalau di YouTube itu kan ada kayak penghargaan Kak ya, kayak plakat silver atau gold atau diamond gitu Kak ya. Untuk YouTuber pemula itu gimana ya Kak ya, cara mendapatkan penghargaan dari YouTube Kak? Seperti plakat silver atau gold, bahkan diamond Kak? kalau dari sistem YouTube-nya Pak, Iya. itu kan setiap subscriber itu ada penghargaan. Kalau misalkan di 100.000 subscriber, itu bakalan mendapatkan silver play button. Kalau sudah 1 juta subscriber, dia mendapatkan gold play button. Ketika dia mencapai titik 10 juta viewers, dia mendapatkan diamond button. Nah, yang untuk essence-nya tersebut, misalkan teman-teman sudah mencapai 1.000 subscriber, itu teman-teman bisa mengirim ke Google AdSense untuk dikirim sebuah data, nanti diisi teman-teman. Nah, di situ bisa tuh dikelola AdSense. Nah, AdSense itu dia bisa mendapatkan hasil dari YouTube tersebut. Gitu. Pas di 1.000 subscriber. Untuk mendapatkan hasil dari YouTube kalian. Gitu. Iya, baik Kak. Kalau untuk membuat konten itu Kak ya, kan kita harus bisa editing ya Kak ya, editing video gitu ya, supaya Benar. gambarnya menarik gitu Kak. Kira-kira mungkin bisa di-share aplikasi apa sih Kak yang memudahkan untuk editing video Kak, bagi YouTuber pemula nih Kak, bagi yang ingin mau jadi YouTuber? Oke, biasanya sih saya sendiri kalau untuk editing di Adobe Premiere Pro. Kalau tidak di LumaFusion di iPad. Nah, untuk Adobe Premiere Pro tersendiri sebenarnya ini memudahkan teman-teman untuk editing. Nah, untuk caranya tuh gampang banget. Tinggal kalian di YouTube, kalian lihat kayak gimana sih cara editing Adobe Premiere Pro. Nanti tinggal kalian terapin untuk editing. Sebenarnya pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru dalam editing. Belajar dulu pelan-pelan, nanti bakalan bisa sendiri. Termasuk saya sendiri, dulunya tuh belum tahu tentang editing apa-apa gitu. Tapi karena saya ada keinginan untuk belajar, alhamdulillah sih sekarang udah bisa gitu, karena ingin banget gitu. Karena itu penting banget sih, walaupun nantinya teman-teman mungkin ada yang di dunia bisnis atau di mana, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh penting untuk dipelajarin. Apalagi kalau dunia bisnis buat kalian kembangin nanti, kalian bisa masukin produk kalian, dibikin video dan juga di-share ke YouTube atau dengan Instagram kalian. Tuh, itu sih sangat benar-benar penting banget, apalagi kalau di LumaFusion. Nah, LumaFusion itu ada di iPad kan, kalian bisa di-download di iPad kalian atau di mana-mana. Itu kalian bisa download dan itu memang berbayar, tapi itu memudahkan kalian buat ngediting kalau kalian bawa-bawa ke kayak tempat kafe atau gimana, itu sangat memudahkan, lebih praktis ketimbang Adobe Premiere Pro. Itu aja sih. Dan juga bisa ngediting di handphone, bukan hanya di Adobe Premiere Pro atau LumaFusion, tapi di handphone kalian juga bisa. Karena sekarang tuh udah memudahkan kalian untuk ngediting sih di dunia digital sekarang. Iya Kak. Awalnya nih Kak Aldi mulai belajar editing video ini apa autodidak Kak, atau ikut pelatihan Kak, atau gimana nih Kak untuk editing video di YouTube Kak?
Kalau saya sih Pak, awal mula ngediting tuh memang otodidak ya dari di YouTube. Saya belajar sedikit demi sedikit karena dari kemauan saya sendiri sih memang kayaknya perlu nih editing dan saya suka banget sama dunia sinematik. Nah, itu sinematik sebenarnya perlu banget untuk memanjakan mata penonton yang sedang nonton kita gitu, yang sedang nonton YouTube kita. Itu penting banget sih. Makanya saya ada keinginan sendiri untuk belajar walaupun memang basicnya dari awal mula tuh di dunia wirausaha kayak jualan gitu. Nah, makanya pas ketemu di dunia YouTube pertama-tama memang cuman iseng-iseng aja, tapi lama-kelamaan jadi ada keinginan untuk lebih dalam lagi mengetahui apa sih cara pengambilan gambar, cara ngedit video, terus cara bikin sinematik yang bagus untuk penonton, karena itu penting ketika kita membuat video yang bagus dan menarik ditonton orang, dan orang pun bakalan menunggu momen yang ada di video kita, gitu Pak, menurut saya. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak atas sharingnya. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan tentang salah satu profesi ya, yang sangat diminati pada saat pandemi COVID-19 ya, salah satunya konten kreator atau YouTuber ya, vlogger dan entrepreneur. Ya, baik untuk siswa-siswi SMP Garuda Cendekia yang ingin bertanya kepada Kak Aldi ya, Bapak akan buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Ya, silakan untuk di reaction-nya. Saya Pak. Saya Pak. Panitia tolong dilihat siapa yang bertanya. Ya, Pak. Ya, di reaction-nya Saya, Pak. untuk bertanya. Saya Pak. Oke, sebentar. Saya. Ya. Halo. Dimohon untuk videonya diaktifkan. Oke. Kemudian ya, nanti akan kita spotlight bagi siswa yang ingin bertanya. Pak, dapat hadiah Pak ya? Iya, nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Oke. Saya mau nanya Pak, di sini Pak. Ya, pertanyaan pertama dari Yardan, kelas 7 Fatahila. Silakan Yardan, ingin bertanya ke Kak Aldi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya kepada, saya panggil Kak Aldi ya. Iya, benar. Kak Aldi, apakah ada kemajuan saat jadi YouTuber saat pandemi ini? Oke. Kalau kemajuan sih alhamdulillah ada. Karena masyarakat kita kan pandemi kayak gini lebih berada di rumah. Otomatis mereka gimana sih cara menghibur diri walaupun di rumah, pastinya nonton YouTube dan platform lainnya. Nah, alhamdulillah ada kemajuan sih. Tapi dari kitanya sendiri memang agak sulit ya, maksudnya pandemi kayak gini harus memutar otak buat apa sih? Buat memikirkan konten untuk selanjutnya. Nah, untuk memikirkan konten selanjutnya itu biasanya kita lihat-lihat juga di YouTube atau apa yang benar-benar menarik untuk dikasih ke masyarakat. Itu sebenarnya sih ada kemajuan. Pak, Oke. aku bertanya Pak. Terima kasih ya Kak Aldi. Ya, sama-sama. Nanya aku. Ya, terima kasih Yardan atas pertanyaannya yang sangat menarik ya tentang kemajuan bagi seorang Saya YouTuber. Pak. Oke, Pak. pertanyaan Pak. berikutnya. Saya. Oke, sebentar. Aku mau Pak. Ya, Saya. pertanyaan berikutnya. Tolong kameranya diaktifkan. Coba ya. Ya, kameranya diaktifkan, kemudian Saya. Aku mau Pak. Pak, kamu ke-mute. reaction-nya untuk bertanya. Ya, raise hand. Oke. Jangan lupa reaction, raise hand. Oke ya. Untuk pertanyaan kedua nanti akan dipilih oleh seksi acara, akan di spotlight
Oke, pertanyaan kedua dari Ananda Aksan, kelas 9 Hatta. Ya, silakan pertanyaannya langsung Aksan. Ya, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, saya mau bertanya, selain Premiere Pro, apakah Pak Aldi pakai video editor yang lain? Oke. Kalau untuk edit video lain tuh ada. Yang waktu saya jelasin ada LumaFusion. Nah, LumaFusion itu memang aplikasi berbayar di iPad App Store. Kalian bisa download di iPhone atau di iPad, dan itu memudahkan teman-teman untuk editing. Bisa dibawa kemana aja, dan juga itu lebih mudah untuk nge-cut video dan masukin apa yang teman-teman suka, kayak video apa yang kalian suka, kalian teman-teman sudah buat. Dan juga ada yang namanya KineMaster. Itu juga bisa sih buat teman-teman belajar di situ. Dan After Effects juga bisa. After Effects itu kayak buat anime-anime, nanti teman-teman masukin di video teman-teman, nanti dikeluar tuh anime yang teman-teman mau, yang teman-teman suka, apalagi ada meme-meme yang kalian kayak teman-teman suka. Itu aja sih yang baru saya pakai di dunia editing. Yang paling simple sih LumaFusion. LumaFusion itu paling simple yang biasa saya pakai di iPad, dan itu memudahkan banget menurut aku sih. Tapi kalau ada Premiere Pro memang kan agak ribet, teman-teman harus bawa laptop teman-teman untuk editing di luar, karena Adobe Premiere itu nggak bisa dipakai di iPad atau di mana-mana sih. Cuman khusus kayak di laptop atau enggak, ya udah yang benar-benar yang punya standarisasi buat Adobe Premiere Pro sendiri. Udah itu. Ya. Nah, Oke, makasih Pak Aldi. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Aldi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Aksan ya. Kaldi. Sangat bagus. Raise hand, ask raise hand. Tentang aplikasi ya. Aplikasi untuk editing video selain Google Chrome. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir ya. Jangan lupa raise hand, nanti akan di spotlight oleh seksi acara. Sebelum di spotlight, jangan bertanya dulu. Oke, makanya kameranya diaktifkan. Oke. Oke, ya. Pertanyaan terakhir dari Andita Kaila Izati dari kelas 7 berapa ya? Kelas 7 di Ponorogo. Iya, langsung pertanyaannya. Oke, sebentar untuk. Ya, silakan langsung bertanya ya. Kan kakak jadi YouTuber, apa sih susahnya jadi YouTuber itu? Ya, silakan Kak Aldi. Iya, tadi pertanyaan terakhir ketiga dari Kaila 7 di Ponorogo, Kak, bertanya apa susahnya jadi seorang YouTuber, Kak? Susahnya dari seorang YouTuber, kita harus memikirkan konten untuk selanjutnya. Terus, dan juga kita harus punya yang namanya storyboard gitu. Apa yang harus kita lakukan nih ketika kita membuat video? Skema apa yang harus kita jalanin? Kita pikirkan dulu dari awal sampai akhir. Itu harus dipikirkan, dan juga kata-kata apa yang kita bakal informasikan ke masyarakat. Kayak misalkan contohnya nih, misalkan saya lagi mau masarin ZX25R yang keluaran terbaru dari Kawasaki. Apa yang kita tanya, apa yang kita tahu,
kita lihat di internet informasinya tentang contohnya kayak ZX25R, contohnya dia mempunyai spek 4 silinder. Nah, kita harus berikan juga nih, tidak hanya dengan mereview produk tersebut, tapi kita juga test ride-nya. Itu yang susahnya gitu. Kita harus dapatin informasi yang lebih dalam dan juga harus memikirkan konten dan skema videonya. Skema videonya tuh kayak dari awal kita mesti dari mana sampai akhir tuh harus dari mana gitu. Tidak hanya dengan buat itu, tidak hanya membuat video begitu aja, tapi kita harus tahu skemanya. Itu yang susah sih. Kalau untuk editing juga lumayan susah karena harus match-in antara musik yang kalau kalian pakai musik sama video. Nah, biasanya itu ada di sinematik. Nah, sinematik itu kan dia punya tone musik yang berbeda, kayak ketukan yang berbeda. Nah, itu teman-teman harus samain musiknya. Nah, itu yang susah. Jadi memang harus mendalami juga, belajar di YouTube atau tanya teman-teman yang sudah bisa di dunia editing. Itu sih yang terpenting susahnya. Nah, kalau dukanya paling kalau misalkan teman-teman udah bisa editing, udah bisa membuat video. Nah, itu sangat memudahkan teman-teman untuk sharing ke dunia platform kayak Instagram atau yang lainnya. Itu yang lebih mudahin sih. Udah itu aja, Pak. Ya, terima kasih ke Aldi sudah menjawab 3 pertanyaan. Baik, karena banyak yang antusias untuk bertanya, Bapak akan memberikan 2 kesempatan lagi, 2 penanya ya untuk anak-anak yang ingin bertanya. Bapak berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Seperti biasa, raise hand dulu ya, nanti dari bagian IT akan spotlight baru mulai bertanya ya. Bapak berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Oke, sebentar kita lihat siapa yang beruntung. Oke. Lana ya. Oke, Ananda Lana dari kelas 7 di Ponorogo. Ya. Kameranya bisa diturunkan sedikit biar kelihatan. Oke, ya. Silakan Lana untuk bertanya ke Kak Aldi. Kak Aldi atau Pak Aldi? Kak Aldi aja. Oke, gimana kayak proses bikin konten yang menarik itu gimana gitu? Kayak prosesnya bikin konten. Ya, Bapak ulangi ya pertanyaannya dari Lana, bagaimana membuat konten yang menarik ya dari seorang YouTuber. Ya, silakan Kak Aldi. Nah, untuk membuat konten suatu yang menarik, teman-teman harus memikirkan dulu objek apa yang teman-teman pengenin untuk men-sharing ke masyarakat. Contohnya, misalkan teman-teman hebat dunia musik nih. Nah, musik apa sih yang lagi hit sekarang gitu? Teman-teman bisa kolaborasi kayak main gitar sama teman-teman yang lain atau pakai barang-barang yang menurut orang itu unik. Contohnya kayak galon segala macam, bikin suatu itu kreatif banget, kreatif mungkin. Itu sih yang bikin konten itu jadi menarik. Dan juga harus ada memanjakan mata yang kakak bilang tuh, contohnya sinematik. Itu perlu sih menurut kakak, karena ketika kita membuat sinematik, orang pun nggak bakalan bosen ngelihat video kita, orang pun bakalan suka karena editing. Kalau teman-teman lihat sebelum adanya video mulai, nah itu biasanya kan sinematik segala macam, nah itu yang buat menarik. Apalagi kalau soal kontennya juga harus bagus, kayak penjelasannya harus tercapai. Dan juga apa yang dimaksud teman-teman untuk video tersebut harus dapat di masyarakat. Gitu sih yang kakak bilangin. Nah, itu yang buat menarik. Ya, terima kasih Kak Aldi. Jawabannya bagaimana cara membuat konten yang menarik. Oke. Terakhir, untuk 1 penanya lagi, Bapak berikan kesempatan.
Ya, seperti biasa raise hand ya. Nanti akan di-spotlight oleh bagian IT. Ya. Satu orang penanya terakhir. Silakan raise hand. Aku. Jangan lupa kamera untuk selalu diaktifkan. Kemudian mikrofonnya dinonaktifkan ya supaya berjalan dengan lancar. Iya, penanya terakhir atas nama Ananda Isa dari kelas 7 Tengku Umar. Iya, dipersilakan langsung bertanya. Kak, aku mau nanya, biasanya kalau kakak nge-edit video itu berapa lama ya? Oke, halo. Kalau untuk edit video, kakak biasanya itu lamanya sejam atau 2 jam, tergantung ke teman-teman membuat storyboard dari video tersebut. Misalkan teman-teman punya patokan nih, ketika teman-teman mau buat konten, teman-teman minimal tuh mau berapa menit. Tapi kakak biasanya itu minimal 15 menit. Karena kalau terlalu kepanjangan teman-teman buat video, itu biasanya membuat orang itu bosan dengan menonton video kalian. Minimal itu 15 menit, maksimal itu kalau kakak lihat 20 menit. 20 menit itu udah maksimal, 20 menit lebih lah udah maksimal, jangan sampai 30 menit. Kecuali kalau teman-teman mau bikin tentang podcast, itu biasanya lebih dari 20 menit. Karena podcast itu kan kayak membahas tentang keluh kesah yang dirasakan sama si narasumber tersebut kan. Tapi kalau teman-teman mau menginformasikan contohnya kayak keahlian teman-teman, itu 15 menit. Dan kakak ngediting paling kalau untuk video 15 menit itu 1 jaman. 1 jaman sampai 2 jaman. Jadi teman-teman jangan lama-lama juga ngeditingnya. Itu sih yang lebih simpel yang kakak bilang, pakai LumaFusion kalau nggak Adobe Premiere Pro. Itu aja. Oke, terima kasih atas semua pesan-pesan ya yang sangat inspiratif dari Kak Aldi tentang sharingnya ya bagaimana menjadi YouTuber ya yang senantiasa membuat konten yang positif, yang menarik sehingga bisa menginspirasi orang banyak ya, karena di kondisi pandemi COVID-19 ini konten kreator atau YouTuber atau vlogger itu sangat diminati ya. Jadi bagi anak-anak yang mungkin berminat menjadi YouTuber ya bisa mempraktekkan ya, bisa diimplementasikan apa pesan-pesan dari Kak Aldi ya sebagai seorang YouTuber. Oke, karena kita akan memberikan e-sertifikat ke Kak Aldi atas apresiasi Kak dan penghargaannya dari SMP Garuda Cendekia. Terima kasih banyak. Ya sebagai materi, sebagai pemateri betul. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Aldi yang sudah berkesempatan di tengah-tengah kita ya di SMP Garuda Cendekia di hari karir, di tengah kesibukan Kak Aldi, kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sampaikan Kak ke siswa SMP Garuda Cendekia, silakan. Terakhir. Kenapa? Nggak kedengaran? Ada yang ingin disampaikan Kak sebelum kita tutup sesi kita hari ini? Paling yang saya sampaikan buat adik-adik Cendekia, semangat terus buat beraktivitasnya, jangan lupa berdoa juga, apalagi pandemi kayak gini harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa, harus kayak gimana. Yang penting berkarya terus, jangan pernah lelah, belajar terus, semangat, walaupun suatu saat adik-adik mungkin ada di dunia bisnis, tapi editing itu perlu banget. Jadi buat suatu karya itu tidak ada halangannya, semuanya pasti ada, dan juga nggak ada salahnya kita belajar
apa yang kita nggak tahu. Dan juga kalau di dunia YouTube buat kakak bukan menjadi utama, tapi di bisnis menjadi utama. Jadi adik-adik berkarya di dunia YouTube bukan mencari soal duit aja, tapi juga karya. Ketika adik-adik mencari suatu karya, nanti sendirinya duit itu datang. Gitu menurut kakak. Itu aja Ya, sih, terima Pak. kasih Kak Aldi. Sebelum Bapak tutup sesi hari ini, Bapak mengutip quote dari Presiden pertama Indonesia, ya, Insinyur Soekarno, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, ya, gantungkan mimpi kalian setinggi langit, karena kalau kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, terima kasih Kak Aldi. Bapak Ya, tutup sama-sama, Pak. dengan pantun. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah